Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa. Wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'atu wa kulla bid'ah dhalalah wa kulla dhalalah finnar. Ma'asyiral muslimin sedang Jumat yang berbahagia, a'azzani Allah wa iyyakum. Sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq adalah orang pertama dari kalangan laki-laki yang beriman terhadap dakwahnya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang sebelumnya adalah istri beliau. Istrinya Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia pertama yang beriman kepada dakwahnya Nabi. Adapun di kalangan laki-laki adalah Abu Bakar As-Siddiq, teman karibnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari dahulu. Maka Abu Bakar As-Siddiq sangat mengenal Rasul, dan bahwasanya Abu Bakar As-Siddiq ketika mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapatkan wahyu dari Allah, maka Abu Bakar pun mempercayai secara totalitas ketika itu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia. Oleh karena itu, Abu Bakar As-Siddiq memiliki tempat yang istimewa dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, demikian juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, "Man ahabbun nasi ilaika ya Rasulullah?" Siapakah orang yang paling kau cintai ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Maka beliau bersabda, Aisyah, istrinya, istri beliau Aisyah radhiyallahu anha. Maka ia kata yang bertanya melanjutkan pertanyaannya, kalau dari kalangan laki-laki siapa ya Rasulullah? Maka sang Rasul pun bersabda, abuha, ayahandanya Aisyah radhiyallahu anha. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, standar kecintaan Rasul kepada manusia itu tidak dilihat dari kekerabatan, tidak hanya dilihat dari harta, tidak hanya dilihat dari penampilan, tidak hanya dilihat dari jabatan, tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang Allah sabdakan, sebagaimana yang Allah firmankan di dalam Al-Qur'an, "Innama akramakum indallahi atqakum." Kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kalian di sisi Allah adalah yang paling takwa, yang paling komitmen mengamalkan Islam. Maka demikianlah Rasulullah dalam menetapkan standar kecintaan kepada makhluk, bahwa siapapun yang paling takwa kepada Allah, Rasul cinta pada orang tersebut. Apalagi sang Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwasanya innallaha la yanzuru ila suwarikum wala ila amwalikum. Sesungguhnya Allah tidak melihat dari penampilan kalian ataupun dari harta benda kalian, walakin yanzuru ila qulubikum, tetapi Allah Subhanahu wa taala melihat, memperhatikan dalam hal peningkatan derajat adalah melalui hati-hati kalian. Dalam hadis yang lain disebutkan ada tambahan wa a'malikum, dan juga amal-amal baik kalian. Oleh karena itu ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam ditanya siapa orang yang paling engkau cintai, Rasul bersabda Aisyah. Bukan hanya sekedar istri beliau, Aisyah itu beliau cintai, tapi memang Aisyah adalah orang yang sempurna keimanannya berdasarkan pendidikan Rasul sallallahu alaihi wasallam.
Ketika beliau pun ditanya, siapa kalau di kalangan laki-laki ya Rasulullah yang kau cintai? Kata beliau, abuha, ayahandanya Aisyah, bapaknya Aisyah radhiyallahu anhuma. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka mari kita simak bagaimana betapa Allah dan Rasulnya memuliakan para sahabat Rasul, karena mereka memiliki amal yang baik di sisi Allah. Oleh karena itu mereka mendapatkan derajat tinggi di sisi Allah, dan ketika itu di sisi Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, "Inna min amanin nasi alayya fi suhbatihi wa malihi." Sesungguhnya orang yang paling sangat membantuku, orang yang paling sangat amanah, orang yang paling sangat berperan kepadaku dalam dakwah aku, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, fi suhbatihi, dan dalam hal pertemanan di medan dakwah, wa malihi, dan dalam hal infak hartanya, Abu Bakar adalah Abu Bakar As-Siddiq. Maka di sini dapat kita yakini bahwa kecintaan Rasul kepada Abu Bakar itu dilandasi dengan perjuangan Abu Bakar membantu dakwah fi sabilillah, membantu Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam memperjuangkan Islam. Di dalam keterangan yang lain bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu mengatakan, Abu Bakar sayyiduna wa khairuna wa habbu ilaina wa habbuna ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abu Bakar, kata Umar bin Khattab, adalah sayyiduna, tuan kita semua, pemimpin kita dari kalangan para sahabat, wa khairuna, dan orang terbaik di antara kita para sahabatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, wa habbuna ila Rasulillah, dan orang yang paling dicintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ali bin Abi Thalib, menantunya sekaligus sepupunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah mengatakan, sering aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kata Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu, ia mengatakan bahwasanya aku sering mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kharajtu ma'a Abi Bakar wa Umar, dakhaltu ma'a Abi Bakar wa Umar. Aku senantiasa keluar pergi bersama Abu Bakar dan Umar. Aku senantiasa masuk ke suatu negeri atau ke suatu daerah bersama Abu Bakar dan Umar. Ketika itu Ali bin Abi Thalib sedang menyebutkan betapa Abu Bakar As-Siddiq dan juga Umar bin Khattab orang yang paling senantiasa menyertai Rasul kemanapun Rasul pergi dalam segala urusan jihadnya fisabilillah. Maka tidaklah ada seseorang yang selalu bersama kecuali dengan orang yang paling sangat ia cintai. Oleh karena itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'u ma'a man ahab." Sesungguhnya seseorang itu akan beserta orang yang dia cintai. Akan beserta orang yang dia cintai. Kemudian para ulama menjelaskan demikian juga di akhirat Allah akan satukan orang itu dengan orang yang senantiasa dia cintai. Maka kalau kecintaan itu karena Allah Subhanahu wa taala, maka Allah satukan juga di akhirat, tidak akan menjadi musuh. Tapi berbeda ketika kebersamaan itu adalah bukan karena Allah Ta'ala, maka akan Allah jadikan musuh kelak di akhirat antara dia dan orang yang dicintai itu bukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, kemudian sesungguhnya Imam besar Imam Asy-Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, menyatakan bahwasanya hum fawqana fi kulli fiqhin wa ilmin wa dinin wa hudan. Sesungguhnya mereka para sahabat Rasul, kenapa mendapatkan derajat seperti itu? Maka Imam Syafi'i menyatakan mereka di atas derajat kita fi kulli fiqhin wa ilmin wa dinin wa huda, dalam hal ilmu, dalam hal kecerdasannya, dalam hal fikih, kemudian dalam hal pengamalan agama, dalam hal hidayah, petunjuk yang Allah berikan kepada mereka. Mereka para sahabat Rasul seluruhnya adalah di atas kita, kata Imam Syafi'i. Wa fi kulli sababin yanalu bihi ilmun wa hudan wa ra'ayhum lana khairun min ra'yina li anfusihim wa ra'yuhum khairun lana. Dan juga pendapat mereka para sahabat Rasul adalah pendapat yang paling baik. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia,
Suatu ketika Abu Bakar dan keluarganya mendapatkan musibah. Sebagaimana biasanya orang-orang yang beriman Allah uji dengan musibah-musibah itu. Bahwasannya orang-orang munafik di Madinah. Munafik di sini artinya adalah orang-orang yang mengaku masuk Islam padahal dalam rangka untuk menghancurkan Islam dari dalam. Ini arti sebenarnya dari kaum munafikin, orang-orang munafik. Menyebarkan isu, menyebarkan fitnah bahwasannya Sayyidah Aisyah telah melakukan hal yang tidak senonoh. Dituduh oleh orang-orang munafik dengan berbagai cara agar bagaimana tersebar tuduhan fitnah tersebut kepada istrinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka apa yang terjadi? Tersebarlah fitnah itu. Sampai banyak di kalangan sahabat Rasul yang terbawa isu tersebut. Maka ketika itu hampir sebulan keluarga Abu Bakar dan demikian juga anaknya Sayyidah Aisyah dalam kesedihan yang bertubi-tubi. Maka apa yang terjadi? Bahkan Rasul pun sallallahu alaihi wasallam, kata para ulama ketika itu, selama hampir sebulan tidak turun wahyu yang menjelaskan tentang status Sayyidah Aisyah. Apakah benar dia orang yang melakukan hal yang tidak senonoh atau tidak? Maka hadirin sidang Jumat yang berbahagia, bersedihlah Abu Bakar dan keluarganya. Rasulullah pun sampai kebingungan, kalau memang belum ada wahyu, maka Rasulullah masih sebagaimana manusia yang lain, masih berijtihad. Namun ketika turun wahyu, maka beliau mendapatkan pencerahan yang luar biasa. Begitu yang dijelaskan oleh para ulama, terlepas dari berbagai ikhtilaf yang ada. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka di antara yang terkena isu fitnah itu adalah salah seorang dari sahabat Rasul yang fakir, membutuhkan bantuan dan dahulunya senantiasa dibantu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namanya Mistah bin Utsatsah. Senantiasa diberi bantuan oleh Abu Bakar ketika itu karena Abu Bakar memiliki ekonomi yang kuat ketika itu. Dibantu Mistah ini. Demikian juga orang-orang yang membutuhkan yang lainnya. Namun orang ini justru ikut menfitnah, menyebarkan fitnah kepada anaknya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu. Bagaimana tidak kecewa? Siapa di antara kita yang ridho anak perempuan kita dituduh melakukan hal yang tidak-tidak, padahal kita tahu anak kita orang yang baik? Tentu ujian yang sangat besar. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya datang ke rumah Aisyah, menyapa saja, kemudian setelah itu keluar lagi. Sampai sangat besar sekali ujian yang menimpa ketika itu. Tapi akhirnya turun ayat Al-Bara'ah. Ada surat Al-Bara'ah yang diantara ayatnya adalah menyatakan bahwa Sayyidah Aisyah tidak mungkin orang yang seperti itu. Bahwa Sayyidah Aisyah suci orangnya, tidak mungkin melakukan hal yang kotor. Dalam ayat yang lain Allah pun menjelaskan bahwa tidak mungkin orang baik mendapatkan pasangan yang jelek, tidak mungkin. Maka demikianlah Rasulullah, orang yang paling baik, manusia paling mulia, pemimpin para nabi dan rasul, dan pemimpin anak Adam seluruhnya, dijodohkan dengan orang yang tidak baik, kata para ulama. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, terbebaslah Aisyah dari berbagai tuduhan. Apapun cara yang ditebarkan oleh orang-orang munafik menuduh anaknya Abu Bakar sudah tidak didengar lagi. Karena ketika ayat datang, kaum mukminin, orang-orang Islam total percaya iman kepada ayat Al-Quran dan tidak akan mendengar perkataan orang-orang yang menyelisihi ayat-ayat Al-Quran. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka bersumpahlah Abu Bakar As-Siddiq. Bersumpahlah Abu Bakar As-Siddiq, demi Allah, saya tidak akan berinfak kepada Mistah lagi. Saya tidak akan berinfak kepada Mistah yang sebelumnya senantiasa diberi bantuan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Kenapa? Karena dia telah menfitnah anak saya, kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka selain ayat yang turun dari Allah Subhanahu wa taala kepada Rasul tentang betapa sucinya Aisyah, terbebas dari tuduhan yang tidak-tidak, maka kemudian ada juga ayat yang menyatakan janganlah orang-orang yang memiliki keluasan dan karunia itu bersumpah untuk tidak memberi bantuan kepada orang yang membutuhkan. Maka Rasulullah memanggil Abu Bakar, ya Abu Bakar, telah turun kepadaku ayat yang demikian itu. Wala ya'tali ulul fadli minkum wasa'ah.
Janganlah ada orang yang memiliki keluasan dan karunia dari Allah kemudian bersumpah untuk tidak berinfak kepada seseorang yang emang membutuhkan. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, wahai Abu Bakar, apakah engkau ingin Allah mengampunimu dan menutupi segala kesalahanmu? Kata Abu Bakar, tentu ya Rasulullah, tentu. Maka beliau pun kemudian membacakan ayat yang tadi, yang intinya adalah jangan kau lakukan itu wahai Abu Bakar. Apapun yang dilakukan Mistah itu dahulu, sekarang ampuni dia, maafkan dia, lanjutkan kebaikan kepada dia. Kata Abu Bakar, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan pernah lagi bersumpah untuk menahan bantuanku kepada dia. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, inilah Abu Bakar As-Siddiq. Siapa di antara kita yang akan berkenan hatinya? Siapa di antara kita yang rela anak kita dituduh melakukan perbuatan yang tidak senonoh? Padahal kita tahu anak kita orang yang sangat rajin mengaji, anak kita orang yang sangat menjaga diri, jarang main. Begitulah Sayyidah Aisyah dahulu. Tidak mungkin sebenarnya, tapi saking gencarnya orang-orang munafik menebar fitnah, yang kemudian di zaman sekarang fitnah tersebut diikuti oleh orang-orang Syiah yang mereka mengklaim, menuduh bahwa Sayyidah Aisyah melakukan hal yang tidak senonoh. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka ketika itu Abu Bakar As-Siddiq melupakan itu semua demi untuk berusaha meraih ampunan dari Allah Subhanahu wa taala atas segala kesalahan yang dilakukan oleh manusia. Seluruhnya pasti melakukan kesalahan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqala dzarratin min kibr. Tidak akan bisa masuk surga. Tidak akan bisa masuk surga orang yang di dalam hatinya dosa kesombongan meskipun sebesar semut terkecil. Seandainya itu ada pada diri seseorang, itulah penghalang seseorang dari masuk surga. Maka kita butuh ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Para sahabat memahami tentang betapa pentingnya ampunan dari Allah demi keselamatan kita di dunia dan di akhirat. Maka ketika mendengar bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menegur orang-orang yang bersumpah untuk tidak membantu orang-orang yang memang ada masalah, padahal itu layak untuk dibantu, maka apa yang terjadi? Abu Bakar mendengar ayat itu gemetar. Apalagi Rasul yang menyampaikannya kepada Abu Bakar, Rasul orang yang paling beliau cintai. Maka ketika itu, demi Allah ya Rasulullah, aku tidak akan menahan apa yang dulu pernah aku lakukan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Alhamdulillah wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bil huda ila yaumiddin. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, sesungguhnya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang dikenal oleh para sahabat Rasul sebagai orang yang paling mulia di antara mereka. Ini sepakat seluruh para sahabat Rasul, baik kerabatnya Rasul dari kalangan sahabat Rasul maupun orang yang tidak memiliki kekerabatan dengan Rasul, seperti beda bangsanya, seperti Salman Al-Farisi, Bilal bin Rabah, itu beda kebangsaan ketika itu, namun disatukan dalam ukhuwah Islamiyah, persaudaraan Islam, persahabatan Islami. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu adalah orang yang paling mencintai Rasul dan juga dikenal orang yang paling halus hatinya. Kalau membaca Al-Quran, dia terkenal sering tidak bisa menahan diri dari tangisan, kekangenan, kerinduan kepada janji-janji Allah di surga, dan dari ketakutan akan azab-azab Allah Subhanahu wa taala yang Allah kabarkan dalam Al-Quran. Abu Bakar senantiasa menangis. Ketika suatu ketika Abu Bakar disuruh untuk menggantikan Rasul memimpin menjadi imam ketika itu, maka Sayyidah Aisyah memberitahukan kepada Rasul, wahai Rasulullah, sesungguhnya ayahandaku kalau baca Al-Quran kurang jelas. Kurang jelas kenapa? Senantiasa menangis. Karena begitulah keadaan Abu Bakar, sangat halus hatinya. Tetapi Rasulullah tetap bahwasanya yang menggantikan imam di Masjid Nabawi ketika itu Abu Bakar As-Siddiq. Artinya adalah bahwa Abu Bakar As-Siddiq orang yang paling halus hatinya, ketakutan kepada Allah, mencintai Allah dan Rasulnya. Tetapi itu tidak menjadikan seorang Abu Bakar As-Siddiq lemah jiwanya.
suatu ketika datanglah musibah terbesar, yakni meninggalnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka para sahabat seluruhnya menangis. Maka demikian juga Abu Bakar As-Siddiq. Ketika Rasulullah meninggal, kemudian dibaringkan di rumahnya Aisyah, dan ketika itu para sahabat larut dalam kesedihan, dan kemudian juga para sahabat larut dalam bagaimana memikirkan siapa yang membimbing umat selanjutnya, siapa yang akan memimpin umat selanjutnya. Karena ini harus ada secara akal, secara logika, harus ada yang memimpin. Kalau tidak ada, chaoslah yang terjadi, kekacauan, huru-hara. Maka mereka berembuk dalam kesedihannya, sampai suatu ketika Umar bin Khattab berteriak-teriak di Masjid Nabawi, mengatakan dengan sumpahnya, demi Allah, siapa yang mengatakan bahwasannya Rasulullah meninggal, kan kupotong tangan dan kakinya. Diulang-ulang Umar bin Khattab menyatakan demikian karena beliau larut dalam kesedihan. Karena demikianlah keadaan orang-orang yang bersedih, yang sangat bersedih, akalnya hampir hilang. Maka Umar mengatakan sesuatu yang menyelisih syariat sebenarnya. Tidak boleh dibunuh seseorang gara-gara mengatakan Rasulullah telah meninggal, karena memang faktanya beliau sudah meninggal. Tapi ketika itu Umar bin Khattab sedih. Beliau orang kedua setelah Abu Bakar, orang yang paling mencintai Rasul, orang yang paling mengikuti Rasul. Ketika beliau wafat, maka Umar bin Khattab sedih, larut dalam kesedihan, sampai mengatakan, siapa yang mengatakan Rasulullah meninggal, sungguh kan kupotong tangan dan kakinya. Muhammad sekarang sedang sebagaimana dahulu Nabi Musa, pergi sejenak nanti balik lagi, kata Umar. Tentu ini tidak sesuai fakta, tapi beliau larut dalam kesedihan. Ketika itu Abu Bakar baru datang dari suatu keperluan dalam keadaan sedih, kemudian masuk ke kamarnya Sayyidah Aisyah, karena Rasulullah meninggal di kamarnya Sayyidah Aisyah. Maka ketika itu dibukalah pintunya, karena Sayyidah Aisyah adalah anaknya Abu Bakar As-Siddiq. Dan Rasulullah terbaring, dikecuplah kening mulianya Rasul, dan Abu Bakar mengatakan, ya Rasulullah, sungguh engkau betapa indah, baik dalam keadaan masih hidup maupun setelah meninggal, tetap engkau indah terlihat, ya Rasul. Karena begitulah Rasulullah SAW, berbeda dengan orang-orang lain. Ketika meninggal selalu ada yang berubah dari jasadnya itu. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, maka Abu Bakar pun keluar dari rumah Aisyah, masuk ke Masjid Nabawi karena berdempetan ketika itu. Melihat Umar bin Khattab sedang teriak-teriak mengatakan kata-kata yang tadi, maka Abu Bakar mengatakan, wahai orang yang sedang bersumpah, duduklah. Ya Umar ijlis, wahai Umar duduklah. Maka Umar tetap terus berteriak-teriak, karena Umar bin Khattab adalah orang yang berkedudukan di kalangan para sahabat Rasul, maka yang lain hanya diam saja. Tapi Abu Bakar lebih mulia daripada Umar, maka memerintahkan Umar, duduklah. Tapi Umar tetap melanjutkan kata-katanya. Sayyidina Umar tetap melanjutkan kata-katanya itu. Maka Abu Bakar As-Siddiq langsung berdiri dan kemudian memuji Allah, menghaturkan salawat dan salam kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, membacakan muqaddimah sebelum memberikan tausiah. Alhamdulillah wassalatu wassalamu dan seterusnya. Maka ketika Umar melihat Abu Bakar berdiri dan memulai perkataan, maka Umar pun duduk karena melihat bahwa Abu Bakar adalah orang yang paling mulia di kalangan para sahabat. Maka beliau pun malu dan duduk. Maka Abu Bakar ketika itu mengatakan, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Barang siapa yang menyembah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kesejahteraan tercurah limpah kepada beliau dan juga keselamatan dan juga selawat. Siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Nabi Muhammad itu telah meninggal, kata Abu Bakar As-Siddiq. Wa man kana ya'budullah fa innallaha hayyun la yamut. Siapa yang menyembah Allah, ketahuilah sesungguhnya Allah maha hidup dan tidak akan pernah mati. Tauhid yang diajarkan kepada para sahabat ketika itu, bahwa penyembahan hanya kepada Allah. Makhluk apapun yang mulia di alam semesta ini, yang paling mulia di alam semesta ini, tidak layak untuk disembah. Beliau mati, kata Abu Bakar, meninggal, kata Abu Bakar As-Siddiq. Maka Abu Bakar pun membawakan dalil dari Al-Quran, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Allah berfirman di dalam Al-Quran,
Sesungguhnya engkau ya Muhammad sallallahu alaihi wasallam mayit, pasti akan meninggal. Wa innahum mayyitun, demikian juga mereka seluruhnya pasti mati. Semua makhluk akan merasakan mati. Kemudian Abu Bakar pun membacakan ayat-ayat yang lain yang menyatakan bahwasanya kata Allah dalam Al-Qur'an, nabi-nabi terdahulu, rasul-rasul terdahulu sudah mati, telah meninggal. Maka apakah ketika engkau meninggal ya Muhammad, kemudian mereka yang mengikuti engkau menjadi murtad, berpaling dari engkau? Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, ketika ayat-ayat itu dibacakan, maka Umar berkata, seolah-olah aku tidak menghafal ayat tadi. Padahal itu jelas menunjukkan bahwa suatu ketika Rasulullah akan meninggal sallallahu alaihi wasallam. Tapi Umar bin Khattab dalam kesedihannya, tenggelam dalam kesedihannya, seolah-olah tidak pernah menghafal ayat itu, padahal beliau hafal. Maka ini mengandung pelajaran, ada faidah bahwa ketika seseorang sangat bersedih, dia dapat melupakan ilmunya, dia bisa terlupa dari ilmunya yang bermanfaat. Maka butuh orang lain yang kuat jiwanya untuk menguatkan dia dan mengingatkan dia. Abu Bakar As-Siddiq lah radhiyallahu anhu yang ketika itu, beliau yang paling halus, paling cinta pada Rasul, paling kuat ilmunya, paling senior dalam masuk Islam, tentu paling sedih ketika Rasulullah meninggal. Tapi beliau tegak di atas ilmu, bahwa kesedihan tidak boleh terlepas dari bimbingan ilmu Al-Quran dan Sunnah. Maka dikatakanlah apa yang semestinya dikatakan. Dan Umar pun mengatakan, demi Allah seolah-olah saya belum menghafal ayat-ayat tersebut, padahal jelas itu dalil Rasul pasti meninggal. Hadirin sidang Jumat yang berbahagia, dari sini dapat kita ketahui betapa mulianya Abu Bakar As-Siddiq, betapa beliau itu orang yang paling cinta, paling halus keimanannya, kemudian juga cara bicaranya paling halus, kemudian sifatnya yang paling halus. Tidak dikenal Abu Bakar orang yang sangat galak atau sangat tegas keras, tidak. Tapi Abu Bakar dikenal sebagai orang yang halus. Tapi halusnya seseorang kalau tegak di atas ilmu akan menyebabkan jiwanya kuat untuk tetap berdiri di atas kebenaran. Maka demikianlah ketika kemudian Abu Bakar menjadi khalifah, ada suatu keputusan yang mana Rasulullah dahulu mengutus pasukan Usamah bin Zaid. Maka para sahabat yang lain, jangan kau utus mereka pasukan ini ya Abu Bakar. Abu Bakar mengatakan, demi Allah aku tidak akan menunda keputusan yang dahulu sempat ditetapkan oleh Rasulullah, sebagaimana yang pernah khatib sampaikan dalam khutbah sebelumnya. Maka dengan sebab Abu Bakar As-Siddiq lah, dahulu setelahnya Rasulullah meninggal, jazirah Arab banyak yang murtad keluar dari agama Islam, atau ada yang tetap Islam tapi tidak mau membayar zakat. Maka dengan keberanian Abu Bakar, ketegasan dan kekokohan jiwa Abu Bakar, beliau memimpin untuk mendakwahi mereka kembali, dan kembalilah mereka semua ke dalam ajaran Islam yang sebelumnya murtad karena mendengar Rasulullah telah meninggal. Tapi Abu Bakar buktikan bahwasanya Islam itu, bahwa Tuhan semesta alam itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Kita menyembah Allah yang maha hidup dan tidak akan pernah mati. Allahumma shalli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Aqimis shalah.